Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti. Saya dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Rahmat Islam bagi Alam Semesta. Perkembangan Islam di dunia ada benua Asia, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, dan benua Australia. Yang pertama, benua Asia. A. Tiongkok. Islam masuk ke Tiongkok sekitar abad ke-10 langsung dari bangsa Arab dan para saudagar dari India melalui jalur perdagangan darat dan laut yang disebut jalur sutera. B. Singapura. Perkembangan Islam di Singapura boleh dikatakan tidak ada hambatan. Pada tanggal 1 Juli 1986 dibentuklah MUIS atau Majelis Ulama Islam Singapura yang bertanggung jawab atas aktivitas keagamaan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, kemasyarakatan, dan kebudayaan Islam. C. Thailand. Agama Islam masuk ke Thailand melalui Kerajaan Pasai, Aceh. D. Filipina. Tahun 1775 Masehi, orang Arab yang pertama masuk Pulau Mindanao adalah kebungsuan pada abad ke-15 Masehi. Sedangkan yang menyebarkan agama Islam di Pulau Sulu ialah Sayyid Abdul Aziz dari Jeddah. H. Malaysia. Sidi Abdul Aziz dari Jeddah mengislamkan pejabat pemerintah Malaka. Kemudian terbentuklah Kerajaan Islam Malaka dengan rajanya Sultan Permaisura. I. Brunei Darussalam. Agama Islam di Brunei merupakan agama resmi negara. Selanjutnya, benua Afrika. J. Habasyah, Ethiopia. Umat Islam mulai hijrah pada bulan Rajab tahun kelima dari kenabian. Proses hijrah ini berjalan dengan sangat lancar dan disambut hangat oleh Raja Habasyah tersebut. Sejak itu, agama Islam mulai tumbuh dan berkembang di sana. K. Mesir. Sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab, tepatnya pada 640, Mesir telah menjadi wilayah Islam. L. Afrika Utara. Pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi, tentara Islam mulai memasuki daerah Afrika Utara dengan menguasai wilayah Barsa, yaitu daerah di sebelah barat Mesir. Selanjutnya, benua Eropa. A. Andalusia, Spanyol. Awal masuknya Islam di Spanyol terjadi pada masa Khalifah Al-Walid, khalifah dari Bani Umayyah, 705 sampai 715 Masehi, yang berpusat di Damaskus. B. Rusia. Sampai akhir abad ke-10, orang-orang Rusia masih menyembah berhala. Rusia jatuh ke tangan Islam di bawah pimpinan Panglima Qutaibah bin Muslim pada masa Khalifah Walid dan Abdul Malik sampai permulaan Khalifah Sulaiman. C. Inggris. Inggris termasuk negara yang cukup bagus perkembangan Islamnya. Hal ini didukung dengan pemindahan Universitas Islam Toledo dan Spanyol ke Inggris. Sejak itu, Inggris mempunyai Universitas Cambridge dan Oxford. Mozarabes adalah salah satu tokoh yang amat berjasa aktif dalam penyebaran ilmu pengetahuan agama Islam. Selanjutnya, benua Amerika. Menurut beberapa pakar arkeolog, Islam masuk ke benua Amerika jauh sebelum Columbus menginjakan kakinya di sana. Pada 21 Oktober 1942, berdasarkan penemuan berbagai bukti dan catatan sejarah, pada pakar tersebut memperkirakan bahwa agama Islam sudah dipeluk oleh sejumlah suku Indian, di antaranya suku Iroquois dan Algonquin sejak tahun 900 Masehi.
Selanjutnya, benua Australia. Migran Muslim dari pesisir Afrika dan wilayah pulau di bawah kerajaan Inggris datang ke Australia sebagai pelaut pada akhir dasawarsa 1700-an. Populasi Muslim semi-permanen pertama dalam jumlah yang signifikan, termasuk dengan kedatangan penunggang unta atau julukan untuk orang Arab yang menetap di pedalaman Australia pada dasawarsa 1800-an. Selanjutnya, mendeskripsikan faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Masa kemajuan peradaban Islam di dunia. Ada beberapa jenis pemetaan periode Islam menurut para ahli. Salah satunya adalah periodisasi menurut Harun Nasution. Menurut beliau, sejarah Islam dibagi menjadi 3 periode besar, yaitu periode klasik 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. Dan yang terakhir, periode modern 1800 sampai dengan sekarang. Selanjutnya, kemajuan. Kemajuan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kemajuan intelektual Ibnu Sina atau Avicenna. Di samping ia dikenal sebagai bapak kedokteran dunia karena kepakarannya di bidang itu, ia juga seorang filsuf yang banyak mewariskan karya ilmiah. Selanjutnya, kemajuan kebudayaan dan seni arsitektur. Di bidang kebudayaan dan perkembangan fisik, banyak terdapat bukti kejayaan Islam pada masa silam yang mengagumkan, baik dalam bentuk arsitektur maupun kerajinan tangan. Selanjutnya, masa kemunduran peradaban Islam. Peradaban umat Islam kemudian mengalami kemunduran ketika memasuki periode pertengahan. Bagian pertama 1250 sampai 1500 Masehi yang dikenal sebagai masa kemunduran 1 setelah kurang lebih 2,5 abad tenggelam dalam ketertinggalan. Peradaban Islam kembali menggeliat dengan munculnya 3 kerajaan besar 1500. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.